Oke, selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada pagi siang hari ini ya. Kita akan membuat satu strategi trading yang memanfaatkan breakout dan retest dari pergerakan yang ada dengan satu kunci utama yaitu di level sehingga ketika nanti mencari peluang dan potensi dari break dan retest, maka yang menjadi acuan, yang menjadi dasar adalah levelnya. Level yang kita maksud adalah level di mana di situ ada support ketika dia berada di bawah, kemudian resisten, kemudian kita baru nanti tarik ke kanan, apakah di situ ada levelnya, di situ menyentuh di area support resisten terdekatnya atau sebaliknya. Sebagai satu ilustrasi, ketika dia bergerak naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, maka disinilah menjadi resistennya. Kemudian di bawah membentuk satu support yang baru. Ketika dia bergerak naik, maka di resistennya sebagai level adalah area untuk menguji apakah dia nanti breakout atau sebaliknya. Kemudian ketika dia breakout, nanti akan kita diuji lagi di area level berikutnya, atau dia ketika dia mulai berbalik, maka yang awalnya tadi resisten ini akan berubah menjadi support yang menjadi acuan untuk menguji dari seller yang mungkin nanti mulai melawan. Ketika di level ini dia tidak mampu, maka ini yang disebut dengan retest. Kemudian bisa kembali pullback atau kembali ke tren utamanya. Maka yang menjadi dasar nanti adalah levelnya. Belajar banyak kita nanti melihat level di sebelah kiri yang banyak disentuh. Kemudian pertanyaan yang sering muncul, apakah kita harus menggunakan time frame daily, apakah kita menggunakan time frame H1, H4 dan sebagainya. Maka jawabannya kembali pada teknik kita masing-masing, kembali pada gaya trading kita, kembali pada tipe trading seperti apa yang mau kita ambil. Apakah kita siap dengan satu hari trading dan clear di sana, ataukah kita alokasikan ketahanan kita untuk beberapa hari ke depan. Sehingga sebelum masuk kita menjatuhkan pilihan kita ke entry, maka harus sudah siap dulu di mana kita nanti akan menentukan titik target kita, di mana kita menentukan waktu yang mungkin bisa nanti berlangsung cukup lama ketika kita tidak tersentuh, ketika entry kita tidak tersentuh di targetnya. Kemudian di situ simulasikan di area mana kita harus nanti exitnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memberikan strategi trading dengan menggunakan teknik break dan retestnya, di mana tetap nanti yang kita jadikan sebagai acuan adalah levelnya tadi ya. Level kuncinya ada pada support dan resisten terdekat. Kita coba untuk membahas satu persatu. Yang pertama sebagai ilustrasinya, saya akan membuatkan satu ilustrasi di mana ini melewati area supportnya, kemudian mencoba retest, setelah itu pullback lagi ya. Perhatikan ketika dia naik dan turun, kemudian yang paling kiri membentuk satu level, yang paling kiri membentuk level dulu ya. Oke, sebelah kiri membentuk level, kemudian bergerak naik sampai di ujung kembali turun, maka ketika dia turun perhatikan low-nya. Ketika dia menyentuh area level, kemudian mencoba kembali naik, maka nanti diuji lagi di area level di atas. Ya, ketika naik diuji lagi di area level di atas atau resistennya. Nah, yang menjadi fokus kita sekali lagi adalah level di mana dia banyak disentuh. Karena cuma satu level, tetapi ada lebih yang panjang lagi, ada banyak level yang semakin disentuh, maka tentu yang kita jadikan acuan adalah level yang banyak disentuh. Contohnya ketika dia naik turun seperti ini, dia kembali turun menyentuh levelnya lagi, berada dalam satu garis level support.
kemudian mencoba breakout di sana. Ini karena melewati dari levelnya. Pertama breakout, setelah breakout perhatikan ya, setelah breakout di level yang tadi kita tarik garis yang awalnya support karena di breakout maka sekarang berubah fungsi menjadi resisten. Kemudian ketika dia mulai memantul ya, kemudian ketika dia mulai bergerak naik, ya, artinya ketika sudah mulai memantul atau mulai berbalik, maka di sini membentuk satu level baru, namanya support terdekatnya. Resistennya di mana? Resistennya sekali lagi yang tadi support yang di breakout, sekarang berubah fungsi menjadi resisten. Sehingga ketika dia bergerak naik mendekati levelnya, sementara di awal berada di kecenderungan turun karena sudah melewati levelnya breakout, maka ketika dia melawan dan masih berada di level resisten ini disebut dengan retest. Ya, sama halnya dengan koreksi, dia hanya melawan yang bersifat sementara. Retest dia akan mencoba mendekati levelnya. Ketika di area levelnya tidak mampu untuk breakout dan kembali mulai memantul, mulai kembali turun, maka ini bisa pullback semakin kuat. Artinya kecenderungan turun akan semakin kuat di sana. Sehingga idealnya kita entry-nya di mana? Ya, idealnya di manakah kita entry-nya? Yang pertama kita yang terdekat bisa dilakukan di sini. Setelah terbentuk seller yang betul-betul sudah berpengaruh signifikan tentunya ya. Kemudian yang kedua tentu ketika dia mulai retest berikutnya ya. Ketika mulai retest berikutnya, kemudian dia mulai ditolak lagi. Sehingga ini kita bisa entry posisi sell. Di sini juga bisa sell. Dengan nanti batasan rugi berada di area resisten, kemudian take profitnya kita bisa ukur di sebelah kiri, kalaupun ada support lagi kita bisa taruh supportnya, atau kita bisa gunakan risk dan reward rasio 1:1 atau 1:2 ya, 1:1 atau 1:2 tergantung sejauh mana target yang ingin kita capai. Tergantung bagaimana kita memilih tipe trading yang menjadi idaman kita, yang cocok dengan karakter kita. Karena tidak semua orang cocok dengan trading yang berhari-hari. Tentu dengan pertimbangan ketahanan, dengan pertimbangan dana yang ada. Sehingga harus betul-betul sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seandainya kita menggunakan day trading, kita hanya trading 1 hari atau dalam hitungan jam sampai 1 hari, maka tentu target yang kita capai harus betul-betul menyesuaikan. Ya, jangan minta yang ribuan di dalam trading harian kita. Nanti yang ada kita bisa terjebak dalam floating yang panjang dan akhirnya kita overnight lagi. Kalaupun tidak overnight, maka jatuhnya adalah manajemen resiko, pembatasan resiko kita. Oke, ini adalah satu ilustrasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan coba lihat yang kedua, ilustrasi yang kedua di posisi breakout dari resisten ya. Kalau tadi breakout dari support, sekarang kita mencoba untuk melihat ilustrasi ketika marketnya breakout di resisten. Perhatikan ketika dia naik dan turun, ini selalu yang jadi patokan adalah level, di mana level dia sering menyentuh. Level yang sering menyentuh di dalam satu garis, maka ini bisa menjadi level yang kuat. Ketika dia tidak mampu breakout, bisa kembali turun, ya, bisa kembali turun lagi. Sebaliknya ketika dia sudah melewati levelnya, maka ini breakout. Yang awalnya bertindak sebagai resisten garis ini, maka sekarang berubah menjadi support. Karena posisinya sudah berada di atasnya. Sehingga ketika dia turun
area support ini menguji apakah seller mampu menembus pertahanan buyer atau seller apakah mampu menembus area level yang ada. Ketika seller jauh lebih kuat tekanannya, maka tentu dia akan breakout kembali. Sebaliknya, ketika buyer punya ketahanan yang kuat atau supportnya jauh lebih kuat dari tekanan yang ada di bawah atau tekanan dari seller, maka tentu akan kembali memantul atau pullback lagi. Sehingga di area ini ketika dia tidak mampu breakout, perhatikan di situ mulai akan berubah warna, akan mulai ada penolakan, mulai ada loss momentum, mulai ada momentum yang lebih kuat di sana, bullish mulai muncul dan sebagainya. Maka kita bisa entry, kita bisa taruh di sebelah setelah memantul, kita bisa taruh di sini buy kita ya. Kita bisa taruh buy, kemudian dengan stop loss dengan batasan resiko berada di area support, kemudian targetnya bisa menggunakan resisten yang di atasnya. Tentu harus menyesuaikan sekali lagi target per transaksi atau per hari yang kita ambil, kemudian pair yang kita ambil apa. Kalau kita menggunakan gold, maka ambil di antara 500 hingga 700 pergerakan di atas kita entry. Kenapa kita tidak ambil 1000, 2000, 3000? Karena target kita adalah satu hari. Sementara satu hari terkadang juga tidak bisa bergerak sepanjang itu. Ya, dan satu hari kita pastikan harus sudah clear. Kita bukan menggunakan trading yang swing yang bisa overnight sampai berhari-hari, karena tidak kita siapkan untuk jangka menengah, jangka panjang. Trading kita hanya siapkan untuk day trading, sehingga ketahanannya tidak cukup kalau kita nanti biarkan berlarut-larut di dalam floating berhari-hari sampai nanti tidak ketemu. Sebaliknya ketika kita sudah siap dengan swing, ya tidak masalah kita targetkan mungkin berada di area swing, di atasnya berada di area resisten yang lebih tinggi, tidak masalah, dengan risk dan reward rasio 1 misalkan berbanding 2 atau 1/3, tidak masalah dan bisa kita jalankan. Kembali lagi kepada gaya trading, karakter kita masing-masing, kemudian tentu sesuaikan dengan skill kita juga ya. Semuanya tidak ada yang pasti, tidak ada yang paling benar, karena trading ini adalah seni di dalam kita analisa, di dalam kita manajemen risiko. Semuanya bisa berpotensi asal kita mampu memanfaatkan kesempatan, mampu memanfaatkan peluang yang ada sekecil apapun itu, maka semuanya bisa kita lakukan dengan tetap memperhatikan batasan risiko yang harus kita sudah siapkan. Di layar ini sebagai satu ilustrasi berikutnya, ketika dia bergerak naik turun ya, ketika dia bergerak naik turun, perhatikan high dan low-nya, perhatikan high dan low-nya. Kemudian di sana ada level ya, kita tarik ke sini ke kiri, tarik ke kanan, maka ini menjadi levelnya. Ketika dia belum di breakout, maka ini menjadi resisten. Ya, di area resisten berpeluang memantul, maka ini adalah retestnya. Kemudian pullback, memantul, breakout di sana. Setelah breakout, maka fungsi resisten ini sekarang berubah menjadi support. Maka ketika dia naik dan mulai turun, mulai koreksi, maka area ini sebagai area uji. Nah, ini adalah bagian dari koreksi, bagian dari retest. Berada di area level, ketika dia tidak dilewati, di area level nanti akan muncul petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk nanti apakah ini lanjut atau breakout. Nanti di video berikutnya akan kita jelaskan mengenal ciri-ciri market sudah mulai akan berbalik atau akan breakout di sana. Salah satunya adalah ada loss momentum, kemudian ada indecision,
ada keraguan-raguan ya, ketika mau turun dia ragu dengan munculnya, candle yang sudah mulai mengecil, ya power yang semakin berkurang dan tentu sudah mulai berubah warna. Ini menunjukkan adalah keraguan dan akhir dari, tren kecil yang ada di sana. Di dalam hal ini, dalam posisi retest di area supportnya, sehingga ketika di area itu sudah mulai memantul, maka disitulah kita bisa manfaatkan peluang buy-nya. Targetnya di mana? Targetnya di level di atas yang terdekatnya lagi, atau di resisten yang terdekatnya lagi. Tentu menyesuaikan dengan target kita masing-masing, menyesuaikan dengan tipe trading kita seperti apa, menyesuaikan dengan karakter kita trading itu seperti apa. Apakah kita hanya cukup dengan 200, 300 atau bahkan kita bisa sampai 700, 800. Semuanya kembali ke masing-masing. Setidaknya ada peluang, setidaknya ada petunjuk yang bisa kita ambil ketika satu dia retest, yang kedua dia breakout. Dari dua ini selalu ada peluang yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan dua potensi yang ada nanti dari dua teknik ini, baik menggunakan retest maupun breakout, kita selalu dapat peluang yang terbaiknya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam profit dua arah.